dia mengerjakan hal itu karena takut kepada Allah. Wa hazihi ibadatul abidat, ini adalah ibadahnya budak atau hamba. Dari kong kata maka malah, nah karena mi tahu amalnya itu seperti budak, mi tahu mi di neraka umpamanya kan, ya mi tahu mi di atas sana umpamanya, itu mi atas sana atau mi nondro mi tahu, itu seperti amalnya para hamba sahaya. Wasani ayyaf ala zalika li talabi al jannah. Yang kedua, dia melakukan karena mencari surga. Wasawabi, dan pahala. Wahazihi ibadatut tujjar. Yang demikian ini adalah ibadahnya apa ini? Tujjar, pedagang. Ya, engkau pasaronan apa milo na pigau. Dijanji pa suruga, dijanji pa pahala. Itu berdagang dengan ibadah. Apakah ini ikhlas? Nanti kita lihat ya. Karena ikhlas juga bertingkat-tingkat. Dalam Al-Quran kan beda-beda tingkatannya orang ikhlas. Ayat ala zalika haya'an minallah. As-salis, yang ketiga, dia melakukan haya'an minallah karena malu kepada Allah. Lebih di atas lagi tingkatannya ini. Wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah, menunaikan hak hamba. Wa ta'diyatan li syukri, karena bersyukur. Wa yara nafsahu ma'azalika, dia melihat dirinya muqassiran, penuh kekurangan. Wa yakunu ma'azalika qalbuhu khaifan, hatinya itu penuh dengan rasa takut. Li'annahu la yadri, karena dia tidak tahu hal qubila amaluhu ma'azalika amla, apakah amalnya diterima atau tidak. Wahazihi ibadatul akhyar, yang seperti ini adalah ibadahnya orang pilihan. Ini tingkatan yang ketiga ini. Jadi ada tingkatan budak, ada tingkatan pedagang, ada tingkatan pilihan. Wadi macara mama tu. Maka dia tu nareko makasih yaki telun rupai bentukna. Engkau pak kasihana atai budak, engkau pak kasihana padangkang, engkau pak kasihana tori pilih-pilih orang pilihan. Pikko kata si pak kasihana atai metau mi bawang, metau mi dipecah. Minta umi di neraka, minta umi ricalla. Biko kata si pak kasihan pedangkangnya tulis apa saro, magi yang pigau ini, itu apa lana, main yang pigau ini, itu kan janji suruga. Jadi dia seperti berdagang dalam amalnya. Dan yang ketiga orang pilihan, masiri imi tahu masiri ke buang Allah Taala maka dewe buang. Jika ana ro papinya mamu mereka adisit disingang, alhamdulillah masiri kau sedih kau dewa syukur. Itulah ibadahnya orang pilihan. Luar biasa ini. Buang mereka apa disengang maka pala orang macam terjawi. Makasih baca aku maguru sempak maguru, itu nikmat juga, itu ilmu belajar. Karena banyak kawan-kawan kita, teman-teman
merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya belajar, nikmatnya hadir di majelis ilmu. Wah, nikmat itu luar biasa itu. Metau masiri ka usad di kuhung Allah Ta'ala nariko dewa kasiang. Itu ibadahnya orang pilihan. Biasanya ada mas 17-15 ya. Baik, kita lanjut sedikit. Jadi dia tidak yakin, tidak tahu bahwa apakah amalnya diterima atau ditolak. Jadi dia beribadah disertai dengan harap cemas. Dia berharap akan rahmat Allah dan cemas kalau amalnya tidak diterima atau ditolak. Jadi dalam istilah ilmu tasawuf, al-khaufu war-raja'. Harus seimbang itu. Khauf dan raja'nya seseorang. Khauf, takut kepada Allah. Jangan-jangan amal kita ini ditolak. Tapi ada juga raja'nya, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keduanya itu harus seimbang dalam beramal. Wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang diberi isyarat atau yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyatu, ketika dikatakan kepadanya, ketika Aisyah berkata kepadanya radhiyallahu taala anha, hina qama minal laili, ketika dia sholat malam, hatta tawarramat qadamahu, bengkak kakinya. Baik, luar biasa ibadahnya Nabi ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Aisyah berkata kepada Rasulullah, tatakallafu haza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai beribadah sedemikian hebatnya? Pan rasa-rasa leyong magkasiwang anak dampengan apong Allah Ta'ala manasani ya dampengan dosa mapural laloy si bawang madimunri aga na po nabita sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abadan syakur. Inilah jawaban Nabi, bukankah saya adalah hamba yang bersyukur? Tanya kak balik datang atama raja syukur. Jadi itu dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Jadi inilah matan hadis innamal a'malu binniyat, dan perawinya itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena hadis itu terdiri dari 3 komponen. Ada sanadnya, ada matannya, dan ada perawinya. Siapa sanadnya tadi? Dari Amirul Mukminin. Matannya itu adalah innamal a'malu binniyat. Perawinya itu adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis itu selalu mempunyai 3 komponen. Ada matan, ada sanad, ada matan, dan ada perawi. Tema hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Jadi itu tema pokoknya. Itulah tema pokoknya. Jadi apa asbabul wurudnya hadis ini? Magai napo Nabi sallallahu alaihi wasallam yewe hadis ini. Kalau dalam ayat itu asbabun nuzul, sebabnya turunnya ayat. Tapi kalau hadis asbabul wurud, sebab diucapkannya hadis. Jadi bedakan itu. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Kalau ayat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis
asbabul wurud, sebab diucapkannya hadis. Bedakan ya. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Apa sebabnya asbabul wurudnya hadis ini? Sababul wurudnya ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi tujuannya itu hanya karena menikahi seorang wanita yang disebut dengan Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Itu niatnya berhijrah. Maka disebutlah hadis ini. Seandainya niatnya berhijrah itu karena Allah, maka dua nololongan. Nololongannya palang hijrah karena Allah, dia juga mendapatkan wanita itu. Tapi sayangnya niatnya cuma untuk wanita, jadi bahan nololongan. Makanya tadi saya bilang kalau beramal pekesingin ya amu. Berlalongan ko maiga apalang. Pamanya tadi mandi, nya atau ko karena Allah. Mandre ko nya atau ko karena Allah. Engkau menolongan pahala mastotoko. Engkau menolongan pahala segar juga badan. Jadi begitu, setiap amal selalu begitu. Jadi adik-adik semua, mudah-mudahan hadis ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita, menjadi sulumat tapai riatoto ngeta, maka da innamal a'malu binniyat al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan, setiap amal itu tergantung dari niatnya. Semakin banyak niat baiknya, semakin banyak pahalanya. Baik adik-adik semua, saya kira inilah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita hafal, dihafal dengan artinya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu